Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak sekalian? Semoga dalam keadaan sehat semuanya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan permutasi dan kombinasi. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba menerapkan teori dari permutasi dan kombinasi itu lebih jauh lagi dan lebih luas lagi, yaitu terkait dengan distribusi peluang. Nah, kompetensi dasar yang ingin dicapai pada materi ini adalah nanti kalian bisa menjelaskan dan menentukan distribusi peluang binomial berkaitan dengan fungsi peluang binomial. Indikator yang dicapai itu yang pertama, memahami konsep variabel acak. Apa sih variabel acak itu? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian memahami konsep dan sifat fungsi distribusi binomial. Apa itu fungsi distribusi binomial? Nah, kita akan mengetahuinya nanti. Kita akan bahas pada kali ini ya. Kemudian tujuan yang ingin dicapai setelah kalian mempelajari materi yang pertama, peserta didik dapat memahami konsep variabel acak dan fungsi peluang. Yang kedua, peserta didik dapat memahami konsep dan fungsi distribusi peluang. Nah, yang pertama kita akan memahami konsep variabel acak. Apa itu variabel acak? Nah, variabel acak itu aturan yang mengkaitkan kejadian di ruang sampel dengan nilai numeriknya. Kalian tentu masih ingat apa itu ruang sampel, yaitu himpunan dari kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada sebuah percobaan. Jadi variabel acak itu aturan yang mengkaitkan kejadian apa saja di ruang sampel kemudian dikaitkan dengan nilai numeriknya. Kemudian variabel acak diskrit, itu variabel acak yang diperoleh dengan cara dicacah atau dibilang atau dihitung. Anggotanya dapat countable ataupun uncountable. Anggotanya bisa didaftarkan. Sedangkan variabel acak kontinu, variabel yang diperoleh dengan cara diukur. Kalau tadi diskrit dengan cara dicacah, kalau kontinu dengan cara diukur. Kalau diskrit anggotanya dapat didaftarkan, kalau kontinu tidak dapat didaftarkan. Biasanya berupa interval. Kemudian materi selanjutnya adalah terkait dengan distribusi binomial, yaitu distribusi probabilitas diskrit yang jumlah keberhasilan dalam N percobaan ya atau tidak, dalam artian berhasil atau gagal, yang saling bebas, di mana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas atau peluang P. Cara mudahnya mengingat, kalau distribusi binomial itu ciri-cirinya memiliki dua kejadian, yaitu kejadian sukses dan kejadian gagal. Selalu memiliki dua peristiwa itu. Kalau dalam mengerjakan soal, ada benar ada salah. Benar itu dianggap sukses, salah dianggap gagal. Kalau dalam ujian, lulus tidak lulus. Lulus dianggap sukses, tidak lulus dianggap gagal. Nah, penjelasan lebih lanjut terkait contoh kita akan mempelajari di berikutnya ini. Nah, terkait dengan variabel acak, misalnya Hendra melempar 3 koin secara bersamaan. Koin itu kan ada dua sisi ya, yaitu angka dan gambar. Nah, ini 3 koin itu dilempar secara bersamaan. Jika X menyatakan muncul gambar, tentukanlah variabel acaknya. Nah, pada peristiwa pelemparan 3 koin, nah koin pertama kan ada kemudian muncul angka, muncul gambar. Nah, pada koin kedua bisa jadi angka,
bisa jadi gambar juga. Jadi masing-masing koin pertama, misalnya koin pertama muncul angka, maka koin kedua bisa jadi angka, bisa jadi gambar. Koin pertama muncul gambar, bisa jadi koin kedua angka, bisa gambar juga. Begitu seterusnya sampai uang logam atau koin yang ketiga, sehingga muncul hasil yang mungkin yaitu angka-angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar angka, angka gambar gambar, gambar angka-angka, gambar angka gambar, gambar gambar angka, gambar gambar gambar. Nah, sesuai bagan tadi, ketika variabel acak X menyatakan banyak muncul gambar, mungkin tidak gambar tidak pernah muncul. Tentu saja mungkin, yaitu kejadian angka, angka, angka. Maka kejadian di ruang sampel angka-angka-angka kita kaitkan dengan nilai numeriknya, yaitu 0. Kenapa 0? Karena X menyatakan banyak muncul gambar. Ternyata yang muncul semuanya angka, jadi nilainya adalah 0. Kemudian kejadian angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka, gambarnya muncul 1. Gambar-gambar angka, gambar angka gambar, angka gambar-gambar, gambarnya muncul 2. Dan kemungkinan terakhir yaitu gambar-gambar gambar, maka nilainya 3. Sehingga variabel acaknya adalah 0, 1, 2, 3. Cara membacanya, gambar tidak pernah muncul 1 kali, muncul 2 kali, dan yang terakhir muncul 3 kali. Nah, itu contoh tadi dari variabel acak. Sekarang kita memahami variabel acak diskrit yang tadi saya sampaikan, variabel yang diperoleh dengan cara dicacah atau dihitung. Perhatikan gambar berikut ini. Ada berapa banyak tumpukan buku ini? Bisa kita hitung. 1, 2, 3. Berapa banyak benda dalam cangkir? Bisa kita hitung. 1, 2, 3, 4. Bisa kita daftarkan, diperoleh dengan cara dihitung. Itu adalah contoh variabel acak diskrit. Kemudian variabel acak kontinu. Kalau tadi diskrit diperoleh dengan cara dihitung, maka variabel acak kontinu diperoleh dengan cara diukur. Contoh nih, orang naik sepeda motor. Berapa kecepatannya? Nah, itu kan tentunya diukur, tidak bisa dihitung, tapi hanya bisa diukur. Tidak bisa didaftarkan karena berupa interval dari 0 sampai 90 km per jam misalnya. Kan kita nggak tahu dari angka 0 km per jam sampai 90 km per jam ada jutaan angka, bisa 0,001, 0,0 dan sebagainya. Itu adalah variabel acak kontinu. Nah, terkait distribusi binomial, tentunya kita sudah sering melihat ya kejadian dalam sepak bola. Misalnya ada sebuah tendangan penalti, mungkin nggak terjadi tidak gol, mungkin nggak terjadi gol, mungkin sekali. Nah, ciri-ciri kejadian dalam distribusi binomial ada 2, yaitu sukses dan gagal. Nah, itu. Kemudian formula distribusi binomial, yaitu peluang kejadian X. Binomial X itu menyatakan kejadian yang diinginkan, N banyaknya percobaan yang dilakukan, P adalah peluang sukses, dan Q peluang gagal diperoleh dengan cara 1 kurangi P, yaitu kombinasi X dari N, P-nya pangkat X, Q-nya pangkat N-X. Contoh nih, peluang Cristiano Ronaldo dalam mencetak gol lewat tendangan penalti adalah 0,80. Nah, karena dia mencetak gol, maka 0,080 dianggap sebagai peluang sukses. Dari 4 kali tendangan, berarti percobaannya berapa? 4, berarti N-nya sama dengan 4. Berapa peluang Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol paling banyak 1 kali? Hati-hati, paling banyak.
Tadi bisa jadi 1, bisa jadi kurang dari 1. Kurang dari 1 itu seperti apa? Ya tidak pernah terjadi goal alias 0. Nah, penyelesaian tadi percobaannya sebanyak 4, suksesnya 0,80, peluang gagalnya berarti 1 kurangi 0,80 sama dengan 0,20. Variabel acaknya yaitu 0 dan 1. Cara membacanya karena paling banyak 1 berarti mungkin tidak pernah terjadi goal, mungkin yaitu 0 dan goalnya 1 karena paling banyak 1. Peluang Cristiano Ronaldo bisa mencetak gol paling banyak 1 kali itu berapa? Nah, penyelesaiannya karena variabel acaknya ada 2, 0 dan 1, maka kita menghitung peluang untuk X sama dengan 0 ditambah peluang X sama dengan 1. Dengan cara diperoleh peluangnya adalah 0,0272. Itu adalah contoh dari distribusi binomial. Demikian saya sampaikan, semoga ada manfaatnya. Kalau memang ada materi yang belum bisa dipahami, silahkan bisa di-pause atau bisa diulang. Kurang lebihnya mohon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah kalian luangkan untuk mendengarkan presentasi ini. Kami berharap informasi yang telah disampaikan dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi Anda semua. Jika ada pertanyaan lebih lanjut, jangan ragu untuk bertanya. Kami sangat menghargai masukan dan diskusi dari Anda. Semoga kita dapat terus belajar dan berkembang bersama. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tentu, berikut adalah narasi presentasi mengenai variabel acak diskrit, variabel acak kontinu, dan distribusi binomial. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan sekalian. Hari ini kita akan membahas konsep-konsep penting dalam statistik, yaitu variabel acak diskrit, variabel acak kontinu, dan distribusi binomial. Pertama-tama, mari kita mulai dengan memahami apa itu variabel acak. Variabel acak adalah suatu fungsi yang memberikan hasil numerik dari setiap hasil dari suatu eksperimen acak. Dengan kata lain, variabel ini menghubungkan keluaran dari suatu percobaan acak dengan angka-angka yang dapat kita analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita masuk ke variabel acak diskrit. Variabel acak diskrit adalah variabel acak yang nilai-nilainya dapat dihitung atau dipisahkan satu persatu. Contoh sederhana dari variabel acak diskrit adalah jumlah kepala yang muncul saat melempar 3 koin. Nilai yang mungkin adalah 0, 1, 2, atau 3. Kita bisa menghitung dan mencantumkan semua kemungkinan hasil. Di sisi lain, kita memiliki variabel acak kontinu. Variabel ini berbeda karena nilai-nilainya tidak dapat dipisahkan satu persatu. Melainkan, variabel acak kontinu dapat mengambil nilai dari suatu interval atau rentang yang kontinu. Contoh dari variabel acak kontinu adalah tinggi badan seseorang. Kita tidak bisa menghitung setiap kemungkinan nilai tinggi badan karena ada infinitas nilai yang mungkin dalam suatu rentang tertentu. Terakhir, kita akan membahas distribusi binomial. Distribusi binomial adalah salah satu distribusi probabilitas yang paling sering digunakan dalam statistik. Distribusi ini digunakan untuk menggambarkan hasil dari eksperimen yang hanya memiliki dua kemungkinan hasil, seperti sukses atau gagal. Misalnya, jika kita melempar sebuah koin sebanyak N kali, distribusi binomial dapat digunakan untuk menentukan probabilitas mendapatkan sejumlah tertentu kepala. Kesimpulannya, pemahaman tentang variabel acak, baik diskrit maupun kontinu, serta distribusi binomial, sangat penting dalam analisis data statistik. Konsep-konsep ini membantu kita dalam menggambarkan dan menganalisis fenomena acak dengan cara yang lebih sistematis dan kuantitatif. Terima kasih atas perhatian Anda. Apakah ada pertanyaan?